Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agran Pelakum. Saya mahasiswa aktif dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga semester 2 angkatan 2022. Mata kuliah Kewarganegaraan. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA. Pernahkah teman-teman sekalian mendengar istilah etika? Etika itu adalah bahasa yang berasal dari Yunani yang artinya tempat tinggal, kandang atau rumput, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir secara etimologis, yang dapat disimpulkan bahwa etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang tidak baik dianut dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Benz 1974. Etika pada umumnya mengerti sebagai pemikiran filosofi mengenai suatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip yang mengatur itu kerap kali disebut moralitas atau estetika, selalu terkait pada masalah nilai, sehingga pembicaraan tentang etika pada umumnya berbicara tentang masalah nilai baik atau buruknya. Apakah yang Anda ketahui tentang nilai menekankan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real. Suatu kualitas yang tidak membentuk identitas seseorang sebagai mengevaluasi diri untuk membentuk dirinya menjadi yang lebih baik. Selanjutnya, mengenal sumber histori politis tentang Pancasila sebagai etika. Yang pertama itu adalah sumber histori, yang kedua sumber sosiologi, yang ketiga sumber politis. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus berhubungan dengan praktik institusi sosial, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Membangun argumen tentang dinamika tantangan Pancasila sebagai etika. Argumen dinamika Pancasila sebagai etika. Beberapa argumen tentang Pancasila sebagai penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat politik, yaitu Partai Nasional Indonesia PNI, Partai Muslim Indonesia Parmusi, Partai Nahdlatul Ulama PNU, dan Partai Komunitas Indonesia PKI. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila, bahwa ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilu umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintah Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin cenderung otoriter. Yang kedua, pada zaman Orde Baru sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penerapan P4 pada zaman Orde Baru. Itu pula muncul konsep manusia berakhlak mulia serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai makhluk. Pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara bersifat modulistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu. Emosional manusia, kebersamaan hidup sebagai tuntunan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, seimbang. Yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam, namun seiring dengan perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa landasan sistem etika politik dapat menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta menghalalkan segala cara sambutan pembukaan nasional. Pengembangan Pancasila sebagai ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional pada tahun 2016 mengatakan sebagai berikut, bahwa moral bangsa semakin hari semakin merasat dan semakin hanyut
semakin arus komunitas, seriositas, dan kemakanan bangsa Indonesia tidak mengembangkan ketuhanan Yang Maha Esa. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai etika. Sebagai sistem etika apa saja munculan kehidupan bangsa Indonesia? Yang pertama, tantangan terhadap etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dan pemerintahan sebagai penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi, menonjol semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, korupsi dan merugikan penyelenggaraan negara, menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada ore reformasi berupa euforia kebangsaan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral, misalnya munculnya anarkis yang memaksa kehendak dengan mengatakan kebangsaan berdemokrasi. Dan etika terbagi dari berbagai faktor. Ada faktor etika menurut bidang filsafat, meliputi etika keutamaan. Di etika keutamaan atau etika kebijaksanaan adalah teori yang mempelajari keutamaan virtual, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebijaksanaan ini mengarahkan pengertiannya kepada keberadaan manusia, lebih meningkatkan pada orang yang bagaimana. Watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik, jujur, beramal, dapat dipercaya, bijaksana, peduli, dan toleran. Etika Pancasila. Setelah Anda mendapatkan pengertian etika, maka pengertian etika Pancasila adalah aliran yang lebih sesuai dengan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan. Karena itu, Pancasila tersebut berupa nilai spiritual yang meningkatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadi manusia yang lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antara sesama. Sila persatuan mengandung dimensi solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang, mendengar pendapat orang lain, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Mengandung dimensi nilai peduli atas nasib orang lain, membantu kesulitan orang lain. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengamaskan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhkan semangat persatuan dan mengancam bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyembuhan Lembaga Permasyarakatan Cebong Yogyakarta pada tahun 2013 lalu. Yang keempat, kesengajaan antar kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakhadiran hukum yang masih mewarnai proses peradilan Indonesia seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba di Australia. Keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus penamaan papers yang menghindari dari mengurangi minusnya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai lending privilege bagi warga negara yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi teman-teman sekalian, nilai-nilai Pancasila
sangat penting untuk dipelajari, dan etika harus diterapkan dari masa kanak-kanak sehingga saat mulai dewasa bisa berdampak bagi banyak orang, bangsa, dan negara sehingga lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.